Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan kita tim Penang Nusantara. Dengan saya Cecep Hidayat Dan saya Mega. Tetap di Sisi Kelam. Oke pemirsa, kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial, yaitu Om Pras yang dulunya itu mantan dukun, sekarang jadi advokat. Kita bincang-bincang santai bersama Om Pras di sini. Om, sehat Om? Alhamdulillah sehat. Amin. Ini Om. Iya. Sekarang kan Om Pras itu jadi advokat ya. Iya. Dulu itu dukun. Nah, awal mulanya itu terjun di dunia perdukunan itu ceritanya gimana Om? Ya, dulu itu di tahun 95. Waktu itu kan kita lulus SMP lah, karena kita juga belum, orang tua kita juga bukan menceritakan orang tua ya. Kondisinya seperti itu, anaknya banyak dan kemampuan untuk membiayai sekolah waktu itu kan memang sulit kan gitu. Jadi karena pernah juga dari pengalaman di pondok dan sebagainya, ada doa dan sebagainya, kebetulan waktu itu ada orang sakit minta tolong, gitu, minta tolong. Setelah ya kita doakan saja lah, mungkin lantaran kita, terus dia sembuh. Nah dari situ tuh, dari mulut ke mulut akhirnya kan berkembang. Akhirnya pada kenal. Iya, pada kenal saya kan seperti itu. Itu awal mulanya. Nah itu awal mulanya di Jawa atau di luar Jawa atau di mana itu? Saya awalnya di Jawa. Jadi waktu itu dari tahun 95 itu di Jawa, terus sudah mulai menyebar. Nah, terus dari situ karena sudah semakin hari semakin dikenal orang gitu, terus ada juga yang saudaranya entah itu di wilayah Sumatera, entah itu yang di wilayah Kalimantan gitu. Terus ada juga yang Pulau Jawa ini kan luas, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur kan. Nah, sehingga mereka memberikan informasi dan mereka minta tolong lagi. Ya awalnya kita merekomend ke kita, sehingga apa? Oh ini dengan Pak Rasmono ya, iya dari Jawa, iya itu. Mereka itu telepon, ada waktu itu belum ada telepon. Waktu itu kalau 95 belum ada telepon, tapi mereka itu datang. Mereka datang. Iya, ada juga yang sistemnya ngasih surat juga. Kalau dulu kan kayak orang pacaran surat. Itu kalau Om Pras yang datang ke sana juga gitu. Iya, jadi tergantung kebutuhannya. Kalau umpama kayak wilayah Kalimantan, kadang setelah dikirim surat atau mereka ada yang jemput sini, nanti saya ke sana. Tapi kalau yang mereka itu datang ke sini terus diselesaikan di sini, ya juga kita nggak ke sana. Itu seperti itu. Lah itu pertama kali penyakit apa yang jenengan obat itu? Jadi waktu itu ada orang yang kalau di dunia medisnya itu mah yang sudah jadi, mah sudah jadi. Kronis ya? Iya, kronis itu kan jadi kadang juga suka ngomong sendiri dan lain sebagainya, sehingga apa? Itu dianggap penyakit spiritual. Padahal kalau di zaman sekarang dikasih promak aja, kalau memang sembuh. Ya sembuh kan. Nah, kita itu pengobatan waktu itu kan ada dua, ada secara spiritual dan ada secara medis. Medisnya apa? Karena kita bukan dokter, kita pakai apa namanya itu semacam kayak tumbuh-tumbuhan. Kita kasih herbal, kita kasih doa, kita kasih air. Alhamdulillah sembuh gitu. Jadi mereka semakin yakin. Padahal itu kan kuasa Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa apa-apa lah kan gitu. Oh berarti berawal dari situ, terus dari omongan ke omongan. Iya. Itu pada. Iya. Karena belum ada dunia medsos sosial, dunia medsos kan ya belum ada kalau tahun-tahun itu. Biasanya berapa kali pengobatan sembuh? Kalau sembuh itu ada yang 3 kali, ada yang sudah waktu lama karena sudah kronis gitu. Tapi kalau yang pertama kali itu Om? Kalau yang pertama kali mungkin karena Tuhan itu memberikan kesembuhan, hanya udah ketemu Om Pras saja nanti kalau sembuh. Nah, mungkin sugesti lah gitu. Itu enggak lama, sekali sembuh. Makanya langsung kemana-mana ini informasinya. Tapi mungkin menurut saya memang udah waktunya sembuh gitu loh. Karena kita udah sakti sebenarnya gitu. Itu pernah menangani penyakit yang paling parah itu penyakit apa? Kalau penyakit yang paling parah yang sering terjadi ini kan kayak penyakit jantung bocor, terus ada juga orang yang sudah berpuluh tahun itu terdetak di atas dipan, pernah juga itu di Jawa Timur. Sekarang pun orangnya masih ada. Terus ada lagi kayak stroke itu. Kalau stroke itu kan juga termasuk parah. Cuma kalau stroke biasanya kalau diobati sembuh total, malah beliau sempat meninggal. Iya, lebih baik itu diobatinya jangan langsung sembuh total. Step by step.
Bukan. step by step. Jadi masih ada kayak gininya gitu loh. Tapi kalau sembuh total kayak gini lagi, ini biasa enggak lama. Enggak lama beliau itu meninggal. Tapi kalau masih denglung itu dia masih panjang. Itu seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi yang paling parah itu ada stroke, terus ada lagi yang sudah jadi kembang ampin. Nah kalau bahasa sini itu iya termasuk itu. Jadi dia sudah tidak bisa apa-apa, badan kurus tinggal kulit sama tulang berpuluh-puluh tahun. Jadi mata ya tinggal toleh, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi alhamdulillah sembuh. Dan kalau sekarang ini mau dikonfirmasi juga orangnya masih ada gitu loh, masih ada. Itu berapa kali pengobatan atau berapa? Itu saya lama karena orang ini ada sisi spiritual, sisi dunia lain karena dia dulu bekerja di tambang, terus dia bagian keuangan yang memang takarannya itu tidak ada serinya. Jadi tempat itu banyak orang yang cemburu sosial lah, kepengen mendapatkan itu, dan anak ini akhirnya tumbang. Nah, pengobatannya itu lama, mungkin ada beberapa bulan. Karena apa? Kalau diobati, dia itu tahu yang ngobati siapa, dia tidak mau. Nanti datang lagi orang ngobati, dia tidak mau. Sampai ke dokter kemana dia tidak mau. Karena apa? Sisi spiritualnya dia tidak kepengen sembuh. Nah, cuma kalau saya enggak, saya datang aja paling ngobrol, nanti bilang kangen-kangenan tinggal. Nanti datang lagi ke situ berapa hari, cuma ngobrol kayak kemarin itu lah, itu nanti pulang gitu. Itu seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah dia nyaman, waktu itu udah kalau enggak salah 2 atau 3 bulan, kan dia nyaman nih. Akhirnya dia ngajak saya jalan-jalan, dan dia dari Jawa Timur pun ke sini. Diajak jalan-jalan. Saya kasih arahan, ini kamu udah bisa berangkat lagi ke tambang, tapi saya kasih waktu 3 bulan. Nah dia berangkat ke seberang, 3 bulan nyaman dia. Itu sudah, kalau yang itu berarti sudah ada HP. Nah itu kalau nggak salah 2010 lah, itu sudah banyak HP. Sehingga apa? Dia telepon, bang ini kalau saya nggak pulang gimana? Nggak apa-apa. Kalau mati, kalau sakit kan sampai yang merasakan, bukan saya, kan gitu. Karena saya udah dikasih waktu 3 bulan harus kembali. Tapi kalau dia tidak mau, ya silahkan resikomu, kan gitu. Saya kan sifatnya hanya membantu gitu. Nah itu orang mana itu? Itu orang Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Iya, laki-laki. Berarti dari Jawa merambah ke Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Nah konon katanya itu dengar-dengar jenengan juga lama di Kalimantan itu. Nah, jadi pasien yang ini, saya punya murid di Kalimantan Barat. Beliau itu namanya Pak Mariadi di Kalimantan Barat 2000. Pokoknya ada kasus dulu kan ada pertumpahan darah antara Madura dengan perang Sampit, Dayak dengan Madura, Melayu dengan Madura. Nah itu saya kebetulan di sana. Nah saya punya murid itu. Nah dari situ murid ini punya saudara ini, anak ini gitu loh. Akhirnya dia referensi untuk diobati saya. Nah itu mulai saya jalan ke Kalimantan. Tapi yang membawa saya dulu ke Kalimantan itu sebenarnya saya tidak tahu itu ada kapten dari Sultan Brunei, waktu itu namanya Igor van Leven, itu Belanda dia. Terus nama muslimnya itu Abdul Haq. Saya masih ingat sampai sekarang. Dia hari Jumat datang ke tempat saya juga tidak tahu tujuannya apa, tapi saya dibawa kemana-mana. Dan waktu itu saya juga mau dibikinkan pondok pesantren waktu itu. Cuma saya waktu itu juga belum tahu hukum gitu, belum tahu hukum. Nah, dia tidur di tempat saya kedatangan petugas gitu, petugas kepolisian yang notabene bukan dari imigrasi. Nah, saya dipanggil ke Polsek, juga Polsek waktu itu tidak bisa menjelaskan versi hukumnya, saya dibawa ke Polres. Nah, dari situ saya tidak jadi dibuatkan pondok pesantren, tapi saya diajak jalan-jalan. Termasuk saya naik kapal ke Kalimantan. Nah itu berawalnya sebenarnya dari situ. Iya dari situ saya nginjak Kalimantan, rencana mau ke Brunei. Tapi di Kalimantan itu ada kejadian yang kurang mengenakan. Jadi waktu itu kan belum ada HP, masih ada sudah ada wartel sih. Kalau 98, 99 kalau nggak salah wartel ya. Itu sudah ada wartel itu. Sama uang koin itu. Iya, uang koin stok gitu loh. Akhirnya teman saya yang Abdul Haq ini, Igor van Leven, ke Malaysia, saya ditinggal di Kalimantan. Nah, akhirnya di Kalimantan ini sama tadi, karena saya udah dikenal orang, oh ini Pak Mas Rasmono yang bisa ini ya. Nah, dari situ modal lagi, saya juga waktu itu datang ke sana nggak punya duit ya. Akhirnya saya dipanggil orang, ngobati orang dan sebagainya. Itu mulai masuk. Iya. Nah, di Kalimantan lama nggak? Saya kalau Kalimantan waktu itu agak lama, cuma setelah itu kan habis kerusuhan saya pulang. Tapi bolak-balik juga sih. Cuma saya pernah ngalami kejadian yang mungkin
sulit dimengerti akal saya. Jadi saya waktu itu kan di nginap di PLN ya. Kalau di sana kan PL-nya kan PLTD, Mbak. Jadi PLTD itu yang pakai diesel itu loh. Nah, saya masuk di situ numpang tidur lah. Numpang tidur, nah saya dikasih ruangan lah kayak gini. Terus suruh tidur, ya saya tidur. Pikiran saya lah biasa tidur di mana-mana aman kan gitu. Lah ternyata itu saya dikasih kain, kalau orang Jawa itu bilang jarit, tahu ya. Nah, itu dikasih itu. Ini baring itu ditarik ke belakang, ke bawah, ke naik ke atas itu. Nggak ada orang kok ditarik-tarik gitu. Iya, sampai korden itu buka nutup. Nah itu kejadiannya di Kecamatan Kubu, di Makam Raja Kubu yang sekarang jadi Kabupaten Kuburaya. Nah dari situ saya keluar ke penjaga itu, Bang, saya tidur di sana Bos. Oh itu udah biasa Bang, dia bilang itu. Biasa ini yang dimaksud itu biasa berhantu gitu. Nah akhirnya saya ngomong, Bang, kalau kuburan sini yang dekat mana? Oh itu makam Raja Kubu gitu. Oh iya lah Bang, saya numpang aja lah, saya pamit tidur di sana. Jadi saya tidur di makam waktu itu. Tidur di makam itu sudah di atas jam 12 lah. Saya tidur. Nah ini yang sampai sekarang saya pakai itu ada, nek wong Jawa ngomongin ngimpi ya. Impennya itu gini. Kalau kamu itu mau betah di Kalimantan, satu kamu harus punya usaha. Yang kedua, kamu itu harus kalau sakit, kamu itu harus mandi, keramas semuanya kena, terus nanti ambil wudhu. Itu pasti dijamin sembuh. Itu mandinya di mana tuh? Di Sungai Kapuas. Oh, jadi di sungai ya? Iya, di sungai yang ada aliran Sungai Kapuas boleh mandi dimanapun. Itu seperti itu. Kalau itu kan Kalbar Kapuas, kalau kayak Kalteng itu kan Kahayan dan sebagainya. Itu seperti. Nah itu berawal dari situ saya makin berani lagi. Ada perang pun biasa kan gitu. Ini sudah mulai naik ini, sudah mulai naik darah mudanya gitu. Tapi gini Om, saya penasaran itu Om. Itu awal mulanya jenengan itu belajar di dunia spiritual itu seperti apa Om? Nah konon ceritanya kan aku dengar juga jenengan bukan hanya dimintain tolong orang-orang yang sakit ya, tapi kadang-kadang juga diminta tolong untuk menyantet orang apa segala macam seperti itu. Ini gini ya, ini gini. Saya dulu ini kan waktu dulu saya di MTS karena tidak mampu membayar di SMP dan jauh juga tidak ada duit itu. Jadi di situ kan ada semi pondok gitu, jadi semi pondok dan kebetulan saya malah jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah, tapi ada satu kiai namanya Kiai Muhadsin. Sekarang sudah almarhum beliau, dia itu sayang dengan saya. Sehingga apa? Saya mulai dikasih bekal-bekal itu, bukan ngaji kayak kitab Safina dan kitab kuning, saya enggak, tapi malah diajari yang ini loh, kalau ada orang sakit ini kamu ini dan lain sebagainya. Nah, terus termasuk kalau orang yang bisa ngobati orang yang disantet orang itu biasanya dia bisa nyantet orang. Tapi kalau saya sebenarnya pekerjaan saya bukan nyantet orang, tapi mengobati orang yang kena santet. Tapi rumusannya kalau bisa ngobati orang yang kena santet, berarti dia bisa nyantet orang. Tapi itu tidak saya pakai. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini saya pun banyak saudara di luar maupun di Pulau Jawa sendiri. Jadi jangan salah paham, bukan. Ini klarifikasi. Itu seperti itu. Suka dukanya menjadi dukun. Kalau suka dukanya gini, saya ini kan gini, saya tidak pernah berpikir bahwa itu jadi spiritual atau dukun atau tabib itu sebuah pekerjaan, itu menurut saya bukan. Tapi sisi sosial yang kita itu harus ikhlas. Dikasih terima kasih, ndak dikasih ndak apa-apa. Sekarang kalau kita diundang ke Kalimantan umumnya sampai sana ndak dikasih. Tapi kan kita ndak boleh minta. Itu kan juga bagian dari duka. Tapi nanti kalaupun di sini tidak dikasih, di sini kan nanti ngasih, kan gitu. Dan saya sering juga di sana itu, umpama diundang suatu daerah nanti di situ, oh ini Pak Rasmono nanti mau datang. Yang awalnya itu hanya minta tolong saya 1-2 orang, bisa juga satu malam itu 30-an orang. Di situ. Nah ini kan mereka orang sakit itu sama dengan sekarang di dunia hukum, orang punya masalah. Kalau orang sakit biasanya juga lagi tidak punya duit, kalau punya orang masalah juga biasanya tidak punya duit. Lah ini yang kita itu benar-benar harus ikhlas. Jadi suka duka di sana apa? Kadang juga ada juga gini, sudah kita capek-capek ngobati orang, giliran sembuh itu kayak dilupakan dia itu biasa, nggak apa-apa. Tapi buat saya asik aja, nggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas aja. Tapi kan ini kalau di dunia spiritual itu kan kadang-kadang mungkin
orang yang tanah kelahiran situ apa segala macam itu kan mungkin ada yang terlebih dahulu daripada jenengan kan gitu Iya, loh. iya. Soalnya kan jenengan pendatang di situ lah. Iya. Pernah ada konflik nggak Om? Oh itu pernah ya, pernah. Jadi gini, saya masuk di satu desa itu, di situ ada dukun kampung. Ya, dukun kampung itu, saya kadang kalau malam-malam itu keluar mas, habis maghrib itu keluar. Nah, terus kalau ada orang merintih, saya datang, ibu, kenapa? Ini badan saya gini-gini mas, gitu. Itu saya juga tak obati, coba ya bu nanti gini, gitu. Nah sembuh dari kesembuhan itu, nanti kan nular lagi mas, ke depan lagi ada lagi. Kenapa pak? Ini saya kena ini, kita obati lagi lah. Dari satu kampung atau satu desa ini kan sudah banyak yang saya obati, sehingga orang ini merasa tersaingi. Karena apa? Saya dikasih terima kasih, tidak dikasih tidak apa-apa. Nah akhirnya suatu saat itu saya didatangi, kamu itu jangan macam-macam di sini. Ini kampung orang gitu. Saya jawab, Pak, saya tidak macam-macam, saya hanya bantu dan saya tidak pernah minta apa-apa. Kalau masalah pekerjaan Bapak silahkan dikerjakan. Saya juga tidak bakalan di sini terus Pak. Tapi selagi saya bisa bantu tak bantu. Saya bilang gitu. Mohon maaf Pak, saya tidak ada niat untuk nyinggung Bapak, tidak ada niat untuk mengambil pekerjaan Bapak. Nah, akhirnya itu setelah berjalannya waktu ini, dia itu istrinya itu merasakan sakit. Nah, istrinya itu kebetulan orang Jawa. Kalau suaminya non Jawa, non Jawa. Saya tidak menyebutkan suku ya, non Jawa gitu. Nah, istrinya sakit itu siang malam nggak bisa tidur Mbak, itu kasihan gitu. Akhirnya dia itu datang, si dukun ini, dukun kamu ini datang, Mas, saya minta tolong yang bisa nolong istri saya menyembuhkan saya, Mas. Waduh Pak, Bapak kan juga orang sakti nih, dukun kampung. Kalau saya itu bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa apa-apa. Paling kalau Tuhan Allah itu memberikan rito lantaran saya bisa sembuh. Tapi saya juga tidak ngomong istri Bapak bisa sembuh dengan saya. Oh enggak, saya yakin kalau sampai bisa mengobati istri saya. Nah, dari situ yang awalnya itu benci dengan saya, tak obati, alhamdulillah dia sembuh dan dia menganggap saya sebagai anak angkat. Menganggap saya sebagai anak angkat. Pernah juga di sana ada semacam kayak KTA gitu loh, dikasih ini. Dek, kalau kamu itu jalan-jalan kemana naik motor, naik kapal air, pakai ini aja nanti nggak bayar. Itu sampai segitunya gitu. Jadi kalau diundang itu saya nggak pakai duit, pakai ini aja. Mau kemana bang? Nah ini gitu loh. Kesana, udah kita nggak usah bayar. Aman itu. Aman itu suka duka manakala ada yang orang itu cemburu dengan kita. Dan kejadian itu juga bersambung juga. Saya waktu itu ngobati orang di kampung itu juga. Kalau nggak salah itu TR3. Kalau sana kan TR bukan RT ya. TR itu. Di TR3 itu saya ngobati itu orang kayak gini mas. Jadi kayak gini mas. Ini baring tapi bisa kayak gini. Nah kalau tak obati sebelah kanan dia tangannya pindah ke kiri. Kalau dia pegang sesuatu gitu. Nanti kalau tak obati sebelah kiri dia pindah kanan. Saat itu juga sembuh. Tapi begitu saya keluar sekitar mungkin 9 langkah, itu kaki saya udah nggak bisa digerakin satu. Dan itu lama, mungkin ada sekitar 2 minggu. Saya nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Saya tidak bilang kalau saya disantet orang atau efek dari penyakit itu, tapi intinya saya sakit sampai 2 minggu. Kaki saya itu diseret. Di Kalimantan. Itu tepatnya itu di Desa Dungun, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Itu. Sembuhnya itu gimana? Sembuhnya saya itu ya sambil diterapi sendiri. Iya, terus nanti kadang kita cari tumbuh-tumbuhan walaupun tidak bisa sakit, tapi kan kita masih kepengen hidup kan, kita cari tumbuhan di hutan gitu. Nanti kita pakai herbal ya? Iya, pakai herbal. Jadi ada 2 tadi, ada doa secara spiritual dan pakai herbal tadi. Itu berarti isu-isu yang berada di sana itu berarti bukan jenengan dukunnya dukun santet, dukun yang berjalan di dunia kegelapan ya. Iya tidak. Biasanya kan kalau kata dukun itu malamnya ke situ. Iya berarti di sini tanda kutipnya jenengan adalah ahli spiritual terkait dunia pengobatan. Iya sebenarnya. Iya. Nah itu langkah-langkahnya dari perjalanan jenengan dari dukun kok bisa menjadi seorang advokat itu seperti apa? Metamorfosisnya ya dunia pengobatan. Dari pengobatan langsung jadi advokat itu seperti apa? Dulu kan jangan cerita bahwa setelah lulus MTS dengan melalang buana lah ya. Iya. Nah di situ terus kembali, sekarang tiba-tiba menjadi advokat, itu perjalanannya seperti apa? Jadi gini, dulu sebenarnya saya itu waktu jadi
menekuni dunia spiritual, saya juga seorang sopir, Mas. Oh. Seorang sopir angkot lah. Jadi orang-orang itu sampai sekarang masih tahu, oh Pak Rasmono ya sopir angkot. Oh Pak Rasmono ya berarti dukunnya ngadeng ini kan itu. Ya, silakanlah kamu berargumentasi, ngomong apa saja boleh. Nah, dalam perjalanannya itu saya di Kalimantan ini kan pertama masuk ada tadi pas habis kejadian 98, saya juga buka di sana ada usaha kue dan sebagainya, terus sambil jalan dunia spiritual. Nah, terus juga saya balik lagi ke sana lagi, tahun 99 itu kan sudah mulai ada HP. Ya kan sudah mulai HP yang pertama itu. Nah, itu saya udah mulai berpikir karena bagaimana saya itu punya pekerjaan. Kalau spiritual atau dukun atau ini kan bukan pekerjaan. Dan saya mulai berpikir itu bagaimana saya itu punya istri. Saya menikah di 2023 dan punya anak di 2024. Nah, dari sisi situ saya mulai berjalan ini. Saya usaha-usaha yang rela, walaupun dunia spiritual tetap tak jalani gitu. Tapi itu saya tidak fokus di situ. Saya udah mulai buka usaha dan sebagainya. Sampai akhir anak saya mulai SD dan sebagainya kan, saya mulai berpikir bagaimana kalau anak saya ditanya, Mas Satria, mau di sekolah gitu, Satriawan Samudra, bapak kamu pekerjaannya apa? Nah, ini kan saya mempermalukan anak saya. Pak Guru, bapak saya dukun. Nah kan, lah ini saya malu gitu loh. Bukan berarti malu dengan kalau itu profesi enggak apa-apa, tapi kebanyakan kalau udah bicara dukun kan miring-miring. Padahal mohon maaf ini perlu diklarifikasi. Sebelum ada dokter, sebelum ada bidan, sebelum ada mantri, dukun bayi number one. Dulu kalau lahiran cuma dipotong pakai belat kalau bahasa kita itu, ya kan, nggak usah pakai gunting, nggak usah pakai bius, nggak usah pakai apa, pakai bambu aja itu dikanya gini kan selesai. Itu siapa? Dukun bayi. Tapi setelah itu ada dokter, ada apa? Kalau bicara dukun kayak alergi. Padahal sampai hari ini praktek perdukunan kalau yang benar di nama pun masih ada. Nah, dari situ saya mulai berpikir, ya Allah ya Tuhanku, ini masa saya terjun di dunia seperti ini terus ya gitu. Akhirnya saya mulai berpikir kepengen sekolah lagi. Nah, setelah sekolah lagi saya bingung juga ini. Wah, udah dapat ini ijazah saya nih. Ini kuliah di mana nih? Saya kuliah nih. Nah, kuliah itu juga masih ngambang, saya harus jadi apa? Karena saya waktu itu juga ada usaha, ada juga kita bekerja di LSM lah gitu. LSM itu kan swadaya, ada duitnya kan gitu. Bagaimana cari makan untuk anak istri gitu. Sehingga saya menekuni dunia hukum. Nah, terus saya kuliah. Nah, dalam perjalanan kuliah ini kan saya juga bingung juga, untuk jadi pengacara kan tidak mudah. Karena banyak proses yang ditempuh, Mas. Kita harus benar-benar tahu hukum. Tapi kebetulan karena saya berawal dari jalan, dari LSM, dari ormas, dan saya juga pernah ikut pengacara itu, sehingga apa, pidana dengan perdata saya sedikit paham. Nah, cuma yang sebelum kuliah kan saya teori tidak tahu, tapi kalau langkah di lapangan saya sudah biasa, Pak. Iya, nah dari situ saya mulai berpikir, oh kuliah nih, nah, kuliah, saya mampu enggak nih? Nah, pertanyaannya di awal itu di semester 1 dan 2 saya masih ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jakarta, masih. Nah, nilai saya itu jelek, Akhirnya saya suatu saat bertanya, Pak Rasmono, kamu itu kuliah itu mau serius atau enggak? Kalau kamu mau serius, berangkat yang rajin. Tapi kalau kamu enggak serius, enggak usah, karena kamu enggak punya duit dan kamu cari biaya sendiri. Kalau orang lain kan bisa minta sama bapaknya dijualkan tanah dan sebagainya kan gitu. Kalau saya alhamdulillah enggak, saya sampai selesai itu sudah ada sendiri yang seperti itu. Sehingga apa? Begitu saya selesai, saya pun bingung lagi nih, Mbak, bingung lagi. Ini sarjana hukum udah kepegang nih. Untuk jadi seorang pengacara kan satu harus cerdas, yang kedua harus punya biaya. Nggak bisa kalau nggak punya biaya, karena yakin di situ mengeluarkan biaya. Berarti setelah lulus, jenengan pun di situ bingung. Bingung. Mau balik lagi jadi dukun atau mau jadi apa gitu loh. Itu. Tapi tetap ini dunia spiritual kan sampai sekarang juga masih saya pegang kan. Berarti setelah lulus kuliah itu belum jadi pengacara? Ya belum. Kan masih ada langkah. Ada profesinya kan harus ditempuh. Contoh nanti harus ada pendidikan, harus ada ujian, harus ada pelantikan, pengangkatan, dan terakhir itu penyembahan. Iya. Gitu. Nah, akhirnya jangan setelah bingung itu ada yang apa ya namanya,
ngomongin jenengan supaya langkah-langkahnya mengarahkan langkah-langkahnya seperti ini apa gimana? Kalau mengarahkan waktu itu ya kita kan namanya di LSM itu kan di situ kan bermacam ragam lah kayak di dunia wartawan lah. Semua orang kan di situ ada dari berbagai golongan, berbagai pekerjaan, berbagai profesional kaitannya dengan mencari pendapatan gitu kan. Itu kan di situ banyak. Akhirnya saya merenung. Nah, saya umur sekian, kalau untuk mendaftar jadi pegawai negeri sulit, untuk jadi hakim berat, jaksa berat, yang paling gampang itu jadi pengacara. Menurut saya, kenapa jadi pengacara? Punya uang, kita ikut pendidikan dan sebagainya, insya Allah kesana. Nah, dari dorongan pertama itu hati nurani lah ya. Kalau orang lain mengarahkan boleh, tapi kalau kita sendiri tidak yakin, itu tidak bakalan jadi mas. Karena teman-teman saya kan banyak yang satu organisasi di LSM atau di Ormas itu suruh mereka kuliah pun tidak ada yang selesai. Terus apalagi suruh jadi pengacara, karena ini prosesnya berat mas. Gitu. Tapi alhamdulillah saya ikut pendidikan dan sebagainya. Bisa melewati itu semua. Iya, saya pendidikan di Jogja mas. Itu sampai dengan selesai. Penyumpahannya juga di Jogja. Penyumpahannya saya juga di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Iya, itu. Nah, setelah jadi pengacara dan setelah penyumpahan itu Iya. Nah itu langkah jenengan gimana? Bingung lagi apa enggak om? Kalau kebingungan pasti selalu ada ya, karena hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi yang harus dipahami apa? Niat kita mau kemana sih? Kan gitu. Karena saya udah berjanji fokus di dunia pengacara. Jadi pahit dan getirnya pengacara ya tetap tak singkapi. Nah, cuma karena saya berawal dari lapangan, saya jarang ke pengadilan atau tidak suka ke pengadilan, kecuali memang itu sudah dikerjakan di luar, tidak bisa, harus ke pengadilan baru kita ke sana. Gitu. Jadi kebanyakan kita selesaikan mediasi, non litigasi lah. Nah itu kasus pertama kali yang ditangani itu om setelah jenengan jadi pengacara. Kalau kasus yang pertama kali, saya bilang pertama kali kadang juga bingung juga ya. Setelah jadi pengacara. Karena sebelum pun saya biasa nanya masalah kan gitu. Jadi di sana itu waktu itu ada kaitannya KDRT. Jadi ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini kan pidana. Suaminya memukuli istri, tapi istri tidak melaporkan. Nah di sana istri ini akhirnya melakukan perselingkuhan. Nah, malah justru suaminya yang awalnya nganiaya ini melaporkan istrinya. Nah, itu kasus pertama yang saya tangani. Itu tapi berawal dengan perdamaian. Alhamdulillah. Iya. Izin ada netizen yang tanya Pak pengacara. Siap. Ini kok motivasi Anda menjadi pengacara, terus kenapa kok mau turun gunung dan tidak dibayar? Motivasinya apa? Izin. Iya, siap. Jadi gini ya netizen, kita ini jangan semata-mata hidup di muka bumi ini fokus hanya mencari duit, mencari materi, karena di sisi lain kita harus menyisihkan rezeki kita secara sosial. Jadi ada semacam kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa itu membantu orang. Jadi awalnya bagaimana? Karena saya lahir ini dari orang yang tidak mampu, mas. Jadi saya kuliah aja ibaratnya ngos-ngosan. Dan tadi udah tak singgung juga bahwa orang kalau lagi sakit biasa lagi tidak punya duit. Orang kalau lagi bermasalah biasa juga lagi tidak punya duit. Jadi kalau secara gratis saya juga biasa membantu orang. Tapi tidak selalu bang, karena apa? Kita juga butuh biaya gitu, butuh duit gitu loh, untuk beli baju dan sebagainya. Tapi kita siap, motivasinya dari mana? Kita harus ikhlas untuk melaksanakan kegiatan, entah itu menangani kasus dan sebagainya, karena sisi sosial, kita bicara sisi sosial dunia akhirat mas. Jadi bukan hanya mendapatkan materi di dunia terus akhirat tidak dipikir, enggak, itu untuk tabungan mas, tabungan di akhirat, dan itu rasanya berbeda, ada kebahagiaan atau kebahagiaan tersendiri. Itu seperti itu mas. Terus ini ada netizen lagi yang tanya, kalau untuk menghubungi Pak Laskono itu lewat channel YouTube mana atau alamatnya mana, bagaimana? Itu ada di ompras.com. Ompras.com. Baca websitenya di ompras.com. Siap. Terima kasih. Itu seluruh informasi terkait Ompras. Iya, ada di sana. Siap. Ya, di sini kita bisa mengambil sisi baiknya, sisi positifnya yaitu dari jiwa sosialnya Ompras ini ya, melakukan pekerjaan dengan dimulai dari niatnya yang luas, membantu
sesama Sama, gitu ya iya. Om ya. Iya, Itu patut sesama. kita contoh dan menjadi motivasi juga itu buat kita semua. Ya siap. Nah ini pesan-pesan buat para netizen itu gimana Om? Kalau misalkan orang-orang yang melanggar hukum biar nggak melanggar hukum itu. Iya, buat kawan-kawan yang mungkin masih melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan pidana, ayo kita sama-sama belajar, berusaha dihindari. Karena sekecil apapun bentuk pidana itu menyakiti diri sendiri dan orang lain. Walaupun kita sebagai manusia hakikatnya tidak sempurna, tapi paling tidak kita mengurangi. Dan jangan berkecil hati orang yang sudah melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kita cukup sadar diri bahwa saya harus berubah, saya harus jadi orang baik, dan saya harus memberikan motivasi ke siapapun sehingga mereka banyak mengikuti jejak kebaikan kita. Siap. Siap. Terima kasih Om Pras untuk kata-kata hari ini. Iya, terima kasih, Mbak. Tetap bersama kami di Sisi Grill.